Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulagi Sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada, problem yang dialami oleh Cak Num ternyata kemudian bak api yang dibuang di dalam semak belukar yang begitu cepat menyebar isu ini dan memancing seluruh reaksi netizen. Salah satunya adalah reaksi dari seorang pemuda yang sedih, bahkan menangis dan mewakili Cak Num untuk meminta maaf terhadap Pak Jokowi. Hal itu dilakukan karena pemuda ini menilai Cak Num tidak tulus pada saat melakukan permohonan maaf. Bahkan terkesan bahwa permohonan maaf itu Cak Num lakukan hanya untuk keluarga dan para jamaahnya yang selama ini aktif mengikuti pengajiannya. Bagaimana pemuda ini meluapkan emosi dan sekaligus permohonan maafnya kepada Pak Jokowi, kita simak secara bersama-sama. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Pak Jokowi, Cak Nun udah minta maaf kepada Bapak meskipun permintaan maafnya tidak secara eksplisit khusus kepada Bapak, tetapi hanya kepada keluarganya saja dan kepada orang-orang yang kecipratan saja. Saya tidak paham karena Cak Nun lebih pintar dari saya. Mungkin itulah cara orang pintar meminta maaf. Dan saya orang bodoh, hanya ingin mewakili saja, Pak. Tolong maafkan Cak Nun. Saya mewakili Cak Nun sebagai orang bodoh. Tolong maafkan dia yang telah menyebut Bapak sebagai Fir'aun. Dan saya mohon kepada Bapak Jokowi untuk selalu mendoakan kami, warga Indonesia, untuk selalu saling menyayangi, tidak saling memusuhi, karena kami masih sayang, masih cinta dengan negara ini, Pak. Kami tidak ingin bertengkar, Pak. Saya tidak paham, mungkin Cak Nun ini orang pintar. Begitulah cara orang pintar minta maaf. Maka untuk itulah saya sebagai orang bodoh mewakili Cak Nun. Tolong maafkan beliau, Pak. Terima kasih, Pak Jokowi. Oke, kita sudah lihat bersama-sama bagaimana pemuda ini dengan penuh ketulusan meminta maaf kepada Pak Jokowi mewakili Cak Num. Tentu siapapun yang melihatnya pasti akan sangat sedih. Saya sendiri melihat videonya sangat sedih. Bagaimana tidak? Orang ini, pemuda ini adalah orang yang sangat mencintai Pak Jokowi. Di sisi lain juga sepertinya dia adalah orang yang menggandrungi Cak Num, tetapi Cak Num dianggap tidak tulus sehingga dia menjadi pengganti dari Cak Num untuk melakukan permohonan maaf terhadap Pak Jokowi. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah misalnya apa yang dilakukan oleh pemuda ini menggugurkan kewajiban Cak Num? Tentu kalau itu yang menjadi pertanyaan, jauh api dipanggang. Artinya yang namanya permohonan maaf itu ya mesti secara personal orang yang bersangkutan. Tetapi apapun itu, kita patut menghargai upaya dari pemuda ini dan berharap suatu saat Cak Num menyadari apa yang beliau lakukan terhadap Pak Jokowi. Nah, kalaupun misalnya Cak Num ini betul-betul berada di pihak sebelah yang saya maksud, pasti sahabat-sahabat sudah tahu di pihak sebelah itu yang saya maksudkan apa, ya tidak ada masalah juga. Ini adalah bagian daripada dinamika hidup yang saya kira menjadi pelajaran buat kita semua. Oleh karena itu Kiai Miftahul Ahyar juga sudah mengeluarkan pernyataannya bahwa seyogianya memang kita ini sebagai manusia harus berhati-hati dengan berucap. Jadi jangan sampai kemudian lidah kita justru membuat orang mengalami kesakitan yang berkepanjangan. Kita harus berhati-hati di situ. Inilah yang terjadi pada Cak Num. Terlepas Cak Num sadari atau tidak, yang pasti bahwa
hampir seluruh orang yang waras menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Cak Nung ini menyalahi tata krama budaya kita sebagai orang Timur. Yang sempat bergembira dengan pernyataan Cak Nung ini kan cuma Kadrung, si Aldo itu sempat riang gembira berteriak memberikan pengakuan dan puja-pujaan terhadap Cak Nung. Tapi tidak lama kemudian Cak Nung menganulir pernyataannya dan meminta maaf, sekalipun permintaan maafnya itu hanya untuk keluarganya dan para pengikutnya. Selebihnya itu saya kira tidak tegas yang mengarah kepada Pak Jokowi dan ke Pak Luhut maupun ke Pak Antoni Salim ya, yang dianggap sebagai Firaun, Karun, dan Haman. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat. Intinya kita patut berbangga terhadap pemuda ini yang begitu empati terhadap Pak Jokowi, dan berharap permohonan maafnya itu bisa mengganti posisinya Cak Nung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.